Jiwa terpilih, dengarkan dengan saksama. Ada kebenaran mendalam dan transformatif yang sebagian besar orang bahkan tidak akan pernah sadari. Itu tidak diajarkan di sekolah, tidak ada di buku-buku konvensional, dan jarang disebutkan secara terbuka oleh banyak pembimbing. Ini adalah semakin berat beban yang dibebankan kehidupan padamu, semakin besar tantanganmu, semakin dekat kamu dengan lompatan raksasa menuju takdirmu. Ini bukan hanya kalimat motivasi kosong. Ini adalah hukum spiritual, hukum energi yang mengatur semesta, sesuatu yang Allah dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas izinkan terjadi. Ketika eksistensi mengatur ujian terberat di jalanmu, itu karena kamu sedang ditempa, dibentuk untuk sesuatu yang luar biasa agung. Pernahkah kamu merasa seolah-olah segalanya berjalan salah pada saat yang bersamaan? Hidup terasa tanpa henti, menguji batasmu tanpa ampun. Jika jawabannya bergaung di dadamu, ketahuilah bahwa kamu tidak sedang dihukum. Kamu sedang disiapkan. Pertanyaan krusial sekarang adalah mengapa hanya sebagian kecil jiwa yang berhasil bertahan sampai cahaya bersinar kembali? Apa tanda-tanda yang jelas bahwa penderitaan ini pada kenyataannya akan segera berakhir? Dan yang terpenting, bagaimana kamu bisa tahu dengan kepastian mutlak bahwa kamu berada di ambang jawaban untuk semua doa hening yang kamu panjatkan di malam-malam tergelap itu? Kebenaran di balik pertanyaan-pertanyaan ini tidak sederhana, tetapi satu kepastian tetap ada. Jiwa-jiwa terpilih, mereka yang ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar, memiliki karakteristik unik ketika cobaan terberat mereka akan segera mencapai puncaknya. Energi baru mulai berdenyut, intuisi menajam dengan cara yang di luar nalar, dan rajutan realitas itu sendiri tampaknya mengirimkan tanda-tanda melalui mimpi yang jelas, simbol tak terduga, dan sensasi yang menantang logika. Namun, hanya mereka yang cukup sadar dengan jiwa yang terbangun dan kekuatan batin yang diperlukan yang mampu menguraikan pesan-pesan ini. Oleh karena itu, jika kamu merasa telah tenggelam dalam jurang ini terlalu lama, jika air mata sunyi menemani malam-malammu dan pertanyaan, kapan ini akan berakhir, bergaung tanpa henti, video ini tidak melintasi jalanmu secara kebetulan. Ini adalah jawaban yang dirindukan jiwamu, panggilan yang perlu kamu dengar. Ini bukan hanya konten, ini adalah tanda kuat bahwa semesta atas kehendak Allah sedang berkomunikasi denganmu melalui layar ini. Dan ada tantangan terselubung di sini. Apakah kamu memiliki keberanian untuk menonton sampai selesai? Sebab hanya di akhir video ini, kamu akan memahami bahwa ujian terbesarmu akan segera berubah menjadi berkah terbesar yang pernah kamu bayangkan. Tetapi hanya jika kamu benar-benar siap untuk melihat dengan mata jiwamu. Sebelum kita selami lebih dalam wahyu ini, ada undangan halus bagimu untuk menyelaraskan energimu dengan frekuensi pesan ini. Jika isi video ini bergaung dengan perjalananmu, jika kamu merasakan jauh di dalam dirimu bahwa kamu adalah jiwa terpilih yang sedang melewati proses suci, tunjukkan pada semesta dan Allah bahwa kamu siap untuk tahap berikutnya. Jika pesan ini masuk akal bagimu dan jika kamu percaya bahwa cobaan terbesarmu akan berubah menjadi mukjizat, sukai video ini sekarang. Interaksimu adalah gema iman yang dapat menerangi jalan jiwa-jiwa lain agar tidak melewatkan pesan-pesan berikutnya yang Allah dan semesta kirimkan. Untuk terus tumbuh dalam arus cahaya dan kebijaksanaan ini, berlangganan saluran ini. Jadilah bagian dari komunitas jiwa terpilih ini yang mencari kebenaran dan koneksi. Dan untuk mengaktifkan energi penerimaan dan kesiapan dalam hidupmu, tulis di komentar, "Aku menerima transformasi ilahiku." Biarkan niatmu dirasakan. Mari kita perkuat arus harapan dan iman ini. Kita terhubung, ribuan jiwa terpilih mencari cahaya yang sama.
Kehadiranmu di sini berharga. Sekarang, mari kita ungkap tanda-tandanya. Tanda 1, kelelahan tanpa sebab, tetapi kemampuan untuk terus berlanjut. Ada kelelahan yang tidak bisa dijelaskan oleh kurang tidur atau kelebihan kerja. Itu adalah kelelahan jiwa, beban tak terlihat yang menekan dada, menguras vitalitas tanpa alasan yang jelas. Kamu merasa kosong, mungkin sensasi merasa tersesat, bahkan ketika dikelilingi oleh orang lain. Kesendirian tampaknya bersemayam dalam dirimu, dan tidak ada yang tampaknya memahami kedalaman apa yang kamu rasakan. Yang paling aneh adalah, di tengah semua ini, kamu tidak menyerah. Kamu masih menemukan kekuatan untuk tersenyum, bahkan ketika hati terasa hancur. Kamu terus bergerak, menjalankan tugas-tugasmu, bahkan ketika jiwa memohon untuk beristirahat. Ini bukan semata-mata ketahanan manusia. Ini adalah kekuatan yang lebih besar, yang menopangmu, sesuatu yang melampaui kehendakmu sendiri. Ini adalah tangan tak terlihat Allah, yang tahu bahwa kamu sedang diuji, bukan dihukum. Kelelahan ini muncul bukan karena kamu berada di jalan yang salah, tetapi justru karena kamu berada di jalan yang benar, jalan pemurnian dan takdirmu. Semakin dekat sebuah jiwa dengan tujuan luhurnya, semakin intens pemurnian yang mendahuluinya. Ini seperti panah yang ditarik maksimal ke belakang sebelum diluncurkan dengan kekuatan penuh menuju sasaran. Kamu mungkin merasa sedang dibawa ke titik terendahmu, tetapi justru dari situlah kamu akan bangkit. Allah sedang memurnikanmu, memisahkanmu dari apa yang tidak lagi melayanimu, menguatkan fondasimu untuk tempat tertinggi di mana kamu akan berdiri teguh. Itulah sebabnya ada kelelahan, kegelisahan, dan kadang-kadang sensasi merasa tersesat. Tetapi di balik semua itu, ada rencana ilahi yang sedang dijalankan. Sebuah perjalanan yang akan membawamu ke versi dirimu yang paling bercahaya, yang sangat kamu doakan untuk menjadi. Dan jika hari ini kamu masih bisa berdiri, meskipun tanpa tahu dari mana datangnya kekuatan, jiwamu masih bergetar dalam frekuensi harapan. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tetapi setiap kali kamu memilih untuk tidak menyerah, semesta mencatatnya sebagai kemenangan cahayamu. Fase ini bukan tentang seberapa keras kamu berjuang, tetapi seberapa dalam kamu percaya. Ketika segalanya terasa tanpa makna, ketekunanmu adalah bukti bahwa Allah tidak meninggalkan hamba-hambanya. Bahkan ketika dunia tampaknya menjauh, jangan berhenti. Kamu mungkin berada di tikungan terakhir sebelum garis finish. Jangan biarkan kelelahan membutakanmu terhadap dekatnya kemenanganmu. Dan ketika kamu tiba di sana, segalanya akan masuk akal. Rasa sakit itu tidak sia-sia. Kamu sedang dibangun, bukan dihancurkan. Tanda 2, semesta mengirimkan simbol tak terduga. Pernahkah kamu merasa bahwa alam, peristiwa di sekitarmu, sedang mencoba memberitahumu sesuatu? Seekor burung yang berulang kali melintasi jalanmu, angka yang muncul di mana-mana, di jam, di plat nomor mobil, di nilai belanjaanmu, atau mungkin bunga tunggal yang mekar di tempat yang tidak mungkin. Segalanya tampak acak, tetapi kamu merasa ada benang tak terlihat yang menghubungkan peristiwa-peristiwa ini. Ini adalah sinkronisitas yang menarik perhatianmu. Kamu merasa seperti sedang diawasi, diperhatikan, seolah-olah semesta sedang mengirimkan kode-kode dan jiwamu. Meskipun pikiran logismu tidak memahami, sedang menangkap pesan-pesan ini. Ada dorongan halus, bisikan tanpa suara yang membuatmu berhenti dan merenung. Apa arti semua ini? Dan anehnya, ketika kamu memperhatikan, kepingan puzzle mulai tersusun. Ini bukan imajinasi. Ini adalah bahasa semesta, cara Allah melalui ciptaannya, berbicara dengan jiwa-jiwa yang sedang terbangun. Simbol-simbol ini tidak muncul untuk menakut-nakuti,
tetapi untuk membangunkanmu. Seringkali sebelum transformasi besar, realitas terdistorsi dengan anomali kecil. Ini bukan tanpa tujuan. Ini adalah kode, peringatan, atau konfirmasi bahwa kamu berada di jalan yang benar menuju takdirmu. Kadang-kadang, kegelisahan yang kamu rasakan tanpa sebab yang jelas adalah karena jiwamu sudah membaca tanda-tanda ini, bahkan sebelum pikiran rasionalmu bisa memprosesnya. Semesta tidak berbicara dengan kata-kata, tapi dengan peristiwa. Ketika kamu mulai memperhatikan, kamu menyadari bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Kamu sedang diarahkan untuk bersiap. Sesuatu yang besar sedang mendekat, dan umumnya semakin sering simbol-simbol ini muncul, semakin dekat waktunya. Jangan abaikan pesan-pesan ini. Jangan buang sebagai kebetulan belaka. Ketika sesuatu berulang dalam hidupmu, itu adalah panggilan, komunikasi dari semesta, dari kecerdasan ilahi, mungkin dari Allah sendiri, menunjukkan bahwa waktumu sedang tiba. Kamu tidak berjalan sendirian. Kekuatan yang lebih besar sedang membimbing langkahmu, mengatur sebuah rencana yang belum sepenuhnya kamu pahami, tetapi suatu hari akan kamu syukuri dengan sangat. Percayai intuisimu. Kadang-kadang, naluri adalah cara Allah berbicara kepada jiwa yang sedang Dia siapkan. Dan jika kamu merasakan sesuatu berubah dalam dirimu, meskipun halus dan sunyi, itu karena kamu sedang dibentuk untuk menerima sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah kau bayangkan. Perhatikan tanda-tanda. Itu adalah peta menuju babak berikutnya. Tanda 3. Orang-orang menjauh tiba-tiba. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa beberapa orang yang begitu dekat tiba-tiba menjauh tanpa alasan yang jelas? Mengapa mereka menjadi dingin, jauh, atau bahkan tampak mengkhianatimu meskipun kamu tidak merasa melakukan kesalahan? Ini menyakitkan, perasaan kehilangan dan kebingungan itu. Tetapi di balik rasa sakit ini, sesuatu yang lebih dalam sedang terjadi. Jiwa yang sedang disiapkan untuk tujuan yang lebih tinggi seringkali perlu melewati fase penyaringan, pemisahan lingkungan, energi yang tidak lagi selaras, dan ya, orang-orang yang kau kira akan selalu di sampingmu. Bukan karena kamu cacat, tetapi karena kamu sedang dibersihkan. Tidak semua orang bisa naik bersamamu ketika takdirmu mulai naik. Allah dalam kebijaksanaannya tahu siapa yang hanya akan membebani dan tidak akan benar-benar menemanimu. Lalu Dia memisahkan mereka diam-diam tanpa gembar-gembor agar kamu bisa berjalan lebih ringan. Perpisahan yang menyakitkan seringkali adalah bentuk perlindungan yang tersamar. Allah tahu hati yang tidak kau lihat. Dia tahu siapa yang diam-diam membencimu, siapa yang memelukmu dengan pisau tersembunyi. Oleh karena itu, saat hubungan mulai dingin, saat jarak muncul tanpa penjelasan jelas, jangan terburu-buru menyalahkan diri sendiri. Lihatlah dengan mata jiwa, kamu sedang dibebaskan, dilepaskan dari rantai ikatan yang hanya menahanmu ke bawah, agar kamu bisa terhubung dengan yang lebih tinggi. Mungkin kamu tidak mengerti sekarang, tetapi di masa depan, kau akan menyadari bahwa kehilangan ini adalah manifestasi kasih sayang ilahi. Berkah besar tidak bisa masuk ke dalam ruang yang masih penuh dengan energi lama. Sesuatu perlu pergi agar sesuatu yang baru bisa datang. Jadi ketika kamu melihat orang-orang menjauh satu persatu, jangan panik, jangan pikir sedang dihukum. Sebaliknya, kamu sedang disiapkan, sedang dimurnikan dari racun tak terlihat, menerima ruang baru agar takdirmu bisa mekar tanpa gangguan. Dan percayalah, ketika satu pintu tertutup, tidak hanya satu, tetapi banyak pintu akan terbuka. Tetapi kali ini bukan pintu lama dengan pola yang sama. Itu adalah pintu yang menuju versi dirimu yang paling otentik dan kuat. Di sana,
Kamu akan menemukan koneksi baru, orang-orang yang tidak hanya akan hadir, tetapi akan mendoakanmu, yang tidak hanya akan melihat kenaikanmu, tetapi akan membantumu naik. Jangan meratapi yang pergi. Terimalah, bebaskan, karena mereka yang tinggal bukanlah beban, tetapi konfirmasi bahwa kamu sudah terlalu besar untuk sangkar lama. Tanda 4. Mimpi yang terasa luar biasa, nyata. Ada malam-malam ketika kamu bangun dengan napas berat, dahi basah oleh keringat, dan hati penuh dengan sensasi intens. Itu belum tentu mimpi buruk, tetapi mimpi itu terasa sangat nyata. Kamu mungkin mengingat cahaya yang menyilaukan, tetapi tidak menyebabkan ketakutan. Mengingat kakimu melangkah di jalan yang curam, tetapi hatimu terasa ringan. Atau mungkin kamu melihat diri memegang emas, merenungkan air jernih, atau berbicara dengan seseorang yang tidak dikenal, tetapi terasa sangat akrab. Ini bukan mimpi biasa. Jiwa terpilih menerima pesan tidak hanya melalui suara atau kata-kata, tetapi melalui simbol dan pengalaman di alam mimpi. Ketika kamu mengalami mimpi seperti ini, pikiran bawah sadarmu sedang menyatu dengan energi semesta, menerima komunikasi yang tidak bisa disampaikan saat kamu terjaga, karena kebisingan dunia terlalu memekakan bagimu untuk mendengar. Mimpi dengan intensitas seperti ini sering terjadi selama periode transisi, ketika kamu berada di antara siklus yang berakhir dan portal baru yang terbuka. Jiwa yang sedang diuji dengan keras menerima penguatan dalam bentuk simbol dan pengalaman batin yang mendalam. Dalam saat-saat ketika kamu merasa tidak ada lagi yang bisa dipercaya, Allah mengirimkan pesan melalui kemampuanmu untuk bermimpi. Cahaya itu bukan hanya cahaya, itu adalah representasi pencerahan dan kejelasan. Mendaki gunung melambangkan perjalanan perjuanganmu menuju puncak. Dan emas bukan hanya kekayaan materi, tetapi simbol nilai sejatimu di dalam. Bukti bahwa kamu sedang ditempa menjadi sesuatu yang tak ternilai harganya. Jiwa yang melewati fase ini mengembangkan sensitivitas luar biasa. Apa yang bagi orang lain tampak tidak berarti, bagimu bisa menjadi pertanda, karena penglihatan batinmu sedang diperluas untuk melihat melampaui permukaan realitas. Oleh karena itu, jika akhir-akhir ini kamu mengalami mimpi yang sangat menyentuhmu, jangan abaikan. Jangan terburu-buru mengklasifikasikannya sebagai lamunan malam belaka. Sebaliknya, itu adalah pesan-pesan yang paling murni, dikirim saat tubuhmu beristirahat, jiwamu bekerja. Dan ketika kamu bermimpi tentang cahaya, kenaikan, atau emas, itu berarti kamu sedang disiapkan untuk menerima sesuatu yang agung. Tetapi sebelum itu terjadi, jiwamu perlu sepenuhnya yakin, kuat, dan dimurnikan. Jangan takut dengan apa yang kau lihat dalam mimpi, meskipun terlihat aneh atau membingungkan, karena setiap simbol membawa makna, dan setiap makna mengarahkanmu ke tempat yang telah Allah siapkan untukmu sejak awal. Ini bukan hanya mimpi, ini adalah panggilan, dan hanya mereka yang tetap waspada dalam tidur, mereka yang mampu menangkap pesan-pesan dari langit sebelum takdir mereka berubah selamanya. Tanda 5. Waktu menjadi sesuatu yang anehnya elastis. Pernahkah kamu merasa bahwa waktu berperilaku aneh dan membingungkan? Ada hari-hari ketika 1 jam terasa berlarut-larut selamanya, tetapi di waktu lain, seminggu penuh terbang bagai sekejap mata. Kamu merasa bingung, kehilangan arah, karena kehidupan sehari-harimu berjalan seperti biasa, tetapi persepsi waktumu terdistorsi. Ini bukan hanya kelelahan atau stres. Ini adalah tanda bahwa kamu sedang mengalami distorsi spiritual waktu. Ketika jiwamu sedang di bawah tekanan transformatif, persepsi waktumu juga terpengaruh. Waktu dalam dimensi batin tidak bergerak seperti jam di dinding.
Itu bisa melambat ketika kamu dalam proses persiapan dan bisa melaju pesat ketika momen perubahan mendekat. Sensasi anomali waktu ini adalah panggilan untuk kesadaran bahwa kamu tidak berada dalam fase biasa, kamu berada di ambang perubahan besar. Distorsi ini adalah gejala bahwa cobaanmu sedang mencapai puncaknya. Ini seperti malam yang terasa tak berujung sebelum fajar, atau detik-detik yang berlarut-larut saat menunggu berita penting. Begitulah rasanya saat Allah sedang membentukmu. Kamu mungkin merasa waktu menahanmu seolah-olah tergantung di dalam kekosongan, tidak pergi kemana-mana, hanya menunggu. Tetapi sebenarnya semesta sedang menyelaraskan momentum. Dan saat waktu mulai melaju lagi, kamu akan terkejut. Semua yang kamu minta dan tunggu, kadang untuk waktu yang lama, akan datang sekaligus. Perubahan, berkah yang tampak tertunda, akan turun secara bersamaan. Dan kamu akan mengerti mengapa kamu perlu bersabar begitu lama. Waktumu tidak ditahan untuk menghukummu, tapi untuk menyempurnakanmu. Jadi, jika hari-harimu terasa aneh sekarang, lambat tapi cepat, kosong tapi penuh, jangan putus asa. Itu adalah tanda bahwa kamu tidak terlambat, kamu sedang dibimbing. Allah sedang menyingkronkan waktu jiwamu dengan waktu takdirmu. Semuanya akan terasa tidak logis, hingga akhirnya segalanya menemukan tempatnya. Dan saat momen itu tiba, kamu akan tahu mengapa harus menunggu, mengapa harus bersabar, dan mengapa harus tetap kuat saat segalanya tampak stagnan. Karena waktu yang kamu rasa lambat sebenarnya sedang menyiapkan ledakan perubahan yang cepat dan kuat. Dan saat itu terjadi, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Kamu akan bergerak dalam aliran takdir yang telah disiapkan untukmu sejak lama dan tidak ada yang bisa menghentikanmu. Tanda 6. Kemampuan untuk menerima apa yang sebelumnya ditolak. Tiba saatnya dalam hidup ketika kamu menyaksikan transformasi halus di dalam dirimu. Bukan berarti kamu menyerah, tetapi kamu mulai menerima hal-hal yang sebelumnya akan membuatmu bereaksi dengan marah atau memberontak. Apa yang sebelumnya sangat mengganggumu, sekarang hanya membawamu pada ketenangan. Orang-orang yang mungkin kau benci di masa lalu, sekarang kamu mendoakan mereka dalam diam. Luka batin yang sebelumnya membakar seperti api, sekarang kamu biarkan menjadi abu yang terbawa angin. Kamu berhenti mencoba memaksa hidup mengikuti rencanamu yang kaku. Mulai memahami bahwa tidak semua perlu dipahami, tidak semua luka membutuhkan balasan, dan tidak semua perpisahan butuh penjelasan. Ini adalah titik transisi jiwa ketika kamu berhenti melawan arus dan memilih ketenangan. Bukan karena kelemahan, tapi karena kebijaksanaan. Kamu tahu bahwa semakin kamu menolak aliran takdir, semakin lelah jadinya. Dan mulai belajar untuk pasrah, bukan karena kekalahan, tapi karena kepercayaan pada kehendak yang maha tinggi. Tingkat kesadaranmu sedang meningkat, dan saat kesadaran meningkat, pandangan duniamu meluas. Kamu tidak lagi melihat peristiwa sebagai hukuman, tapi sebagai pelajaran. Kehilangan tidak dilihat sebagai akhir, tapi sebagai cara Allah membersihkan jalan. Kamu mulai menyadari bahwa di balik semua yang sebelumnya kau tolak, ada berkah yang belum siap kamu terima. Hatimu menjadi lebih lapang. Kamu tidak lagi terpaku pada seharusnya begini, tetapi membiarkan hidup mengalir apa adanya. Dan saat itu terjadi, energi di sekitarmu berubah. Apa yang sebelumnya kau kejar tanpa henti mulai mendekat. Apa yang kau pinta sambil menangis mulai datang diam-diam. Karena semesta hanya mencurahkan berkahnya ke hati yang siap. Dan kesiapan itu sering datang dalam bentuk penerimaan dan pasrah. Oleh karena itu, jika hari ini kamu merasa lebih tenang, lebih damai, bahkan dalam kondisi yang belum ideal, itu bukan tanpa alasan. Itu adalah bukti bahwa hatimu telah melewati badai yang terlihat tak teratasi.
Kamu bukan lagi versi lama dirimu. Kamu naik ke tingkat pemahaman spiritual baru, dan saat kesadaranmu naik, berkah turun. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu mengizinkan diri untuk terbuka menerimanya. Ingatlah, berkah tidak bermanifestasi dalam hati yang penuh dendam, tapi dalam hati yang dimurnikan dari luka dan penolakan. Dan saat kamu mulai menerima apa yang sebelumnya kau tolak, pada saat itulah pintu-pintu tak terlihat mulai terbuka. Hidupmu, tanpa kamu sepenuhnya sadari, akan mulai berubah menjadi lebih ringan, lebih mengalir, dan jauh lebih bermakna. Jika pesan ini menyentuh jauh di dalam jiwamu, jika kamu merasakan gaung kata-kata ini, tunjukkan pada semesta dan Allah bahwa kamu selaras dengan proses ini. Tinggalkan komentar sekarang dengan kalimat, "Aku dalam damai," dan sukai video untuk memperkuat koneksi energi ini. Partisipasimu vital agar arus cahaya ini terus tumbuh dan mencapai jiwa-jiwa lain. Tanda 7. Munculnya kesendirian yang tenang. Tiba-tiba, hidup terasa lebih sunyi. Bukan karena tidak ada orang di sekitarmu, tetapi karena hatimu terasa ditarik menjauh dari keramaian. Kamu mulai menemukan kenyamanan dalam kebersamaan diri sendiri, menikmati saat-saat sendirian. Kebutuhan akan validasi eksternal berkurang, dan kamu tidak lagi merasa terganggu ketika telepon tidak berdering atau ketika tidak ada undangan sosial. Di mana sebelumnya kamu takut kesendirian, sekarang menemukan bahwa dalam keheningan bersemayam kedamaian yang kekacauan dunia tidak bisa tawarkan. Kesendirian ini bukanlah hukuman, tapi ruang suci. Allah sedang menarikmu ke tempat di mana kebisingan dunia tidak lagi mendominasi, agar kamu akhirnya bisa mendengar suaranya di dalam dirimu. Jiwa yang sedang disiapkan untuk sesuatu yang agung selalu menerima jeda. Saat-saat menyendiri, bukan untuk dihentikan, tapi untuk ditenangkan. Karena sebelum menerima yang luar biasa, kamu harus dibawa ke kedalaman dirimu sendiri. Kesendirian ini bukan berarti kamu ditinggalkan. Sebaliknya, berarti kamu telah dipilih. Jiwa-jiwa yang menonjol tidak ditempa di bawah sorakan, tapi di ruang sunyi introspeksi dan doa. Disitulah kamu menemukan versi dirimu yang paling dalam, tanpa topeng, tanpa peran untuk dimainkan, tanpa gangguan dari luar. Kamu mulai memperhatikan hal-hal yang belum pernah dilihat sebelumnya. Bisa menangis tanpa tahu persis alasannya, tetapi merasa seperti sedang dimurnikan. Mulai bermeditasi bukan karena kelemahan, tapi karena hatimu menjadi lebih peka terhadap apa yang suci dan luhur. Allah sedang mengundangmu untuk berbicara, tetapi bisikannya hanya bisa didengar ketika segalanya mereda. Jangan tolak kesendirian ini. Rangkulah sebagai undangan dari langit. Tidak semua orang mendapat kehormatan untuk duduk dalam keheningan bersama kehadiran ilahi. Jika kamu merasa sendirian sekarang, tapi dengan kedamaian yang belum pernah dirasakan sebelumnya, itu adalah tanda yang tidak salah lagi bahwa jiwamu sedang disiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Sebelum panggung besar diungkapkan, protagonis selalu dijaga tersembunyi agar siap, kuat, dan tidak roboh di bawah sorotan. Kamu tidak sedang dihukum, sedang dibentuk. Kamu tidak sedang kehilangan arah, sedang diarahkan. Biarkan keheningan ini membentukmu. Biarkan ruang suci ini menjadi tempat di mana kamu pulih, merenung, dan bersatu dengan yang ilahi. Karena dari tempat menyendiri, inilah langkah-langkah paling signifikan akan diambil. Dan saat waktunya tiba, kamu akan muncul bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai makhluk yang jauh lebih dalam, lebih kuat, dan lebih siap menerima cahaya yang telah disiapkan untukmu sejak lama. Tanda 8. Dorongan kuat untuk berbuat baik, bahkan dalam kekacauan. Di tengah luka yang belum sembuh,
Kamu merasakan keinginan tak terkendali untuk berbuat baik sekecil apapun. Bahkan dengan hati yang hancur, kamu tersenyum pada orang asing. Dengan dompet kosong, kamu masih ingin memberi sesuatu, meskipun hanya beberapa sen. Kamu melihat hewan lapar dan berhenti sejenak untuk memberinya makan, membaca tentang seseorang yang menderita dan mengirimkan doa hening tanpa ada yang meminta. Dan kamu bertanya-tanya, mengapa justru sekarang, saat kamu paling membutuhkan bantuan, hatimu merindukan untuk membantu orang lain? Ini tidak umum. Ini adalah dorongan yang datang dari jiwa yang sedang dimurnikan. Ketika kamu memilih kebaikan dalam kondisi yang sama sekali tidak ideal, itu bukan hanya karena kamu kuat, tetapi karena Allah sedang menjadikanmu saluran cahayanya. Jiwa dalam kondisi ini tidak sedang dihukum, sedang ditinggikan, disiapkan dan disucikan untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Kebaikan yang kamu tunjukkan sekarang mungkin terlihat tidak berarti di mata dunia, tetapi di mata langit itu adalah bukti bahwa jiwamu telah melewati cobaan terbesar, tidak menjadi pahit meskipun telah terluka. Sedikit jiwa mencapai tahap ini. Banyak yang mengeras ketika hidup menghantam mereka, tetapi kamu menjadi lebih lembut. Banyak yang menyimpan dendam, kamu berdoa. Banyak yang menarik diri, kamu memberi. Dan itu adalah rahasia besar yang jarang disadari. Saat kamu sedang diuji, tetapi masih memilih berbuat baik, semesta sedang mencatat. Bukan untuk memuji, tapi untuk mengukur kedalaman kebaikanmu. Dan ketika kemampuanmu untuk menjadi baik tidak lagi bergantung pada keadaan, itu adalah tanda bahwa kamu siap menerima sesuatu yang agung. Karena kamu telah menunjukkan bahwa kamu bisa dipercaya bahkan saat tidak ada yang melihat. Jadi, jika akhir-akhir ini kamu merasakan dorongan ini untuk membantu, memberi, peduli, meskipun tidak ada yang tahu, meskipun kamu sendiri sedang kesulitan, jangan abaikan. Itu adalah gerakan batin dari jiwa yang sedang disentuh oleh cahaya ilahi. Kamu sedang disiapkan untuk menjadi saluran berkah yang lebih besar lagi. Dan sebelum Allah mempercayakan karunia besar kepadamu, Dia perlu melihat apakah kamu bisa tetap baik bahkan ketika kemudahan tidak diberikan kepadamu. Jika jawabannya ya, bersiaplah. Karena saat kebaikanmu tulus, berkah tidak datang lambat, akan turun melimpah tak terduga dan dalam bentuk yang tidak bisa kamu prediksi. Dan kamu akan mengerti bahwa semua rasa sakit yang kamu rasakan tidak sia-sia. Itu membentukmu menjadi seseorang yang tidak hanya kuat, tapi layak menerima cahaya. Tanda 9. Hilangnya ketakutan tiba-tiba. Tiba saatnya dalam hidup ketika kamu menyadari bahwa kamu hanya saja tidak lagi merasa takut. Bukan karena segalanya sudah teratasi dan hidup menjadi mudah, tetapi karena sesuatu mendasar berubah di dalam dirimu. Sebelumnya, hal-hal kecil bisa membuatmu panik. Pendapat orang lain bisa menggoyahkanmu. Tapi sekarang, kamu tetap tenang, tentram. Bukan karena apati, tapi karena hatimu telah hancur berkali-kali, sehingga belajar membangun kembali diri dengan cara yang lebih kokoh, lebih dalam, dan lebih murni. Ketakutan yang menghantuimu perlahan menghilang. Bukan karena hidup menjadi kurang menantang, tetapi karena jiwamu memahami bahwa setiap badai berlalu dan kamu selalu bisa bertahan. Ini adalah kekuatan yang tidak dibuat-buat. Itu muncul dari proses panjang yang tak terlihat, dari air mata yang tidak dilihat siapapun, dari doa-doa yang dibisikkan dalam kesendirian paling dalam. Ketika kamu mencapai titik ini, ada ketenangan yang menantang logika. Kamu bisa duduk sendirian dalam keheningan dan tidak merasa kekurangan apapun. Melihat masalah datang, tapi tidak gemetar. Tahu kapan harus bertindak dan kapan harus tetap diam. Ini bukan kepasrahan putus asa.
Ini adalah bentuk tertinggi dari kepercayaan dan pasrah. Kamu sudah melihat cukup banyak kejatuhan untuk tahu bahwa tidak satu pun mampu memusnahkanmu. Pada tahap ini, kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Kamu tahu siapa dirimu, mengenal kekuatan batinmu, dan tahu bahwa perjalanan yang sedang kau lalui memiliki makna yang akan segera terungkap. Jiwa yang hampir siap untuk bermanifestasi sepenuhnya memancarkan kekuatan yang sunyi. Tidak berisik, tapi terasa. Tidak banyak bicara, tapi setiap langkah membawa energi luar biasa. Oleh karena itu, jika hari ini kamu merasa bahwa ketakutan tidak lagi mendominasimu seperti sebelumnya, bahkan di hadapan apa yang membuatmu ketakutan, itu adalah tanda yang jelas bahwa kamu sedang memasuki fase akhir pembentukan spiritualmu. Kamu tidak menjadi kuat dalam semalam. Kamu menjadi kuat karena pernah rapuh. Dan tidak lari dari rasa sakitmu. Kamu menghadapinya, merasakannya, dan sekarang melampauinya. Ketenangan di dalam dirimu adalah kekuatanmu. Ketenanganmu adalah indikasi bahwa badai tidak lagi mengganggu hatimu seperti dulu. Dan segera ketika pembentukan ini selesai, hidupmu akan berubah. Kamu akan menerima apa yang tertunda begitu lama karena kamu siap. Tidak hanya secara fisik, tapi spiritual. Dan semesta tahu bahwa jiwa yang tidak lagi memiliki ketakutan adalah jiwa yang siap menerima tanggung jawab dan berkah yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Tanda 10. Energi tubuhmu mulai berubah. Pernahkah kamu merasa tubuhmu berperilaku berbeda tanpa penjelasan yang jelas? Jantungmu berdetak aneh, kadang lebih cepat, kadang lebih dalam. Kulitmu terasa lebih sensitif terhadap sentuhan, cahaya, atau bahkan suara. Kadang-kadang, kamu merasakan panas internal yang intens. Di waktu lain, merinding seolah-olah sedang ditarik dari dimensi yang berbeda. Ini bukan tanda penyakit dan tidak bisa sepenuhnya dijelaskan oleh kedokteran konvensional. Tubuhmu sedang menyesuaikan diri. Jiwa yang sedang naik ke tingkat yang lebih tinggi membawa frekuensi energi baru, dan tubuh fisik perlu selaras dengan getaran ini. Itulah sebabnya kamu merasa aneh, kamu tidak lagi beroperasi pada frekuensi lama. Gelombang energi baru sedang masuk ke dalam sistemmu, dan tubuhmu sedang membuka saluran agar energi itu bisa mengalir tanpa hambatan. Perubahan ini bukanlah gejala kelemahan, ini adalah proses pemurnian. Saat jiwa disiapkan untuk menerima sesuatu yang agung, tubuh tidak bisa diam. Itu mulai melepaskan sisa-sisa energi lama, nyeri emosional, trauma yang stagnan, bahkan kebiasaan yang tidak lagi beresonansi dengan dirimu yang baru. Itulah sebabnya kamu bisa merasa lebih lelah, lebih mudah terharu, atau sensitif terhadap tempat dan orang tertentu. Kamu tidak sedang melemah, sedang diarahkan ulang. Kamu tidak sedang menjadi rapuh, sedang dibuka. Dan ketidaknyamanan ini adalah bagian dari penyesuaian yang diperlukan agar berkah besar yang sedang datang bisa diterima tanpa ditolak oleh tubuh atau pikiranmu. Tubuh adalah kuil bagi jiwamu. Oleh karena itu, saat jiwamu meningkatkan levelnya, kuil juga perlu diperbaiki, dibersihkan, diperkuat. Itulah sebabnya kamu tidak merasa seperti sebelumnya, karena sesungguhnya kamu bukan lagi versi lama dirimu. Jadi, jika akhir-akhir ini kamu merasa berbeda, jangan khawatir. Dengarkan tubuhmu, beristirahatlah saat merasa perlu, bersihkan pikiranmu saat bingung, dan biarkan diri merasakan tanpa selalu mencari penjelasan logis. Energi baru sedang masuk ke dalam sistemmu, energi yang membawa penyembuhan, kelimpahan, dan arah baru. Kamu tidak sedang gila, tidak sedang sakit. Kamu sedang disiapkan untuk menjadi lebih kuat secara spiritual dan fisik. Jangan abaikan tanda-tanda tubuhmu, karena tubuhmu sedang berkata, waktumu sudah dekat. Dan saat energi ini terintegrasi sepenuhnya dalam dirimu, kamu akan merasa lebih ringan, lebih sensitif, dan lebih penuh cahaya daripada sebelumnya.
Ini bukanlah akhir, ini adalah awal babak hidupmu yang akan jauh lebih selaras, otentik dan kuat. Tanda 11. Munculnya tanda-tanda kecil, tapi mukjizat. Tiba-tiba seseorang memberimu hadiah tak terduga, sesuatu kecil yang tidak kamu minta, tetapi menyentuh hatimu. Sebuah kata yang tepat sampai ke telingamu diucapkan oleh orang asing pada saat yang tepat ketika jiwamu paling membutuhkan kenyamanan. Kamu menemukan koin di lantai dari tempat yang seharusnya tidak ada dan merasa itu lebih dari sekadar kebetulan. Itu adalah pelukan hangat dari semesta. Atau mungkin kamu baru saja memanjatkan doa mendalam dan keesokan harinya, tanpa disangka, jawabannya datang, mungkin bukan dalam bentuk agung yang kamu bayangkan, tapi dengan cara yang sangat bergaung dalam dirimu. Tanda-tanda ini bukanlah kebetulan. Ini adalah bisikan lembut dari langit, menunjukkan bahwa doa-doamu telah didengar dan waktumu sedang mendekat. Jiwa yang akan segera menyentuh takdir barunya menerima pertanda kecil terlebih dahulu. Bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk memperkuat imanmu dan menjaga kepercayaanmu. Karena perubahan besar tidak pernah datang tanpa pendahuluan. Semesta mengirimkan kilasan kecil masa depanmu sebagai pengingat bahwa kamu berada di jalan yang benar. Perhatikan momen-momen sederhana. Pesan tak terduga dari seseorang yang jauh, pelangi di langit pada hari ketika kamu hampir menyerah, atau perasaan damai yang tiba-tiba yang menyelimutimu saat kamu berdoa dalam diam. Tanda-tanda kecil ini bukan hanya hal-hal indah, itu adalah konfirmasi ilahi. Jiwa terpilih tidak langsung menerima mahkota, menerima tanda-tanda agar berjalan dengan iman, bukan dengan keraguan. Dan hanya hati yang peka bisa menangkap pesan-pesan ini dengan jelas. Oleh karena itu, jangan meremehkan hal-hal kecil yang telah terjadi padamu akhir-akhir ini. Mungkin itu kebaikan tak terduga, bantuan yang muncul dari ketiadaan, atau ketenangan yang kamu rasakan tanpa alasan yang jelas. Semua ini adalah cara Allah berkata, "Aku tidak pernah meninggalkanmu." Dan jika tanda-tanda kecil ini mulai muncul lebih sering, bersiaplah karena sesuatu yang jauh lebih besar sedang dalam perjalanan. Jangan remehkan mukjizat kecil, karena itu adalah bukti bahwa portal besarmu sudah mulai terbuka. Jiwa yang mampu melihat makna di balik hal-hal sederhana adalah jiwa yang siap menerima berkah luar biasa. Dan jika kamu membaca ini dengan hati bergetar, mungkin ini adalah tanda terakhir yang kamu butuhkan. Tanda 12. Ujian akhir menghadapi ketakutan terbesarmu. Pada titik puncak, tepat sebelum transformasi besar, semesta berhenti menguji hal-hal kecil. Itu mengarahkanmu dengan presisi bedah ke titik tepat yang paling kamu takuti. Bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membebaskanmu. Ketakutan yang kamu hindari begitu lama, yang kamu kubur di kedalaman jiwamu, entah itu ketakutan akan kehilangan, penolakan, kegagalan, atau kesendirian, akan muncul ke permukaan, akan datang seperti badai. Kamu mungkin merasa sendirian, rentan, seolah-olah tidak ada jalan keluar, tapi disitulah terletak rahasianya. Ketika kamu berdiri di hadapan ketakutanmu yang paling dalam dan tidak lari, pada saat itulah kamu sedang mengetuk portal paling agung dalam hidupmu. Portal ini tidak terbuka dengan kekuatan fisik, tapi dengan keberanian jiwa. Kamu akan merasa sedang diuji secara total. Allah mungkin tampak sunyi, doa-doa mungkin tampak tidak terjawab, dan harapan mungkin tampak memudar. Tapi justru pada saat itulah Allah paling dekat. Dia ingin tahu apakah kamu akan mempertahankan iman ketika semua logika mengatakan itu tidak mungkin. Apakah kamu akan terus berjalan bahkan saat kakimu gemetar? Karena ketakutan hanyalah ilusi yang sampai sekarang telah mencegahmu mencapai takdirmu. Dan saat kamu melewatinya, kamu akan melihat dunia yang sepenuhnya baru.
penuh kedamaian, kejelasan, dan kekuatan spiritual yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Jiwa yang berani menghadapi ketakutan terbesarnya adalah jiwa yang matang. Dan jiwa yang matang adalah satu-satunya yang bisa menerima yang agung. Jadi, jika sekarang kamu sedang menghadapi hal yang paling menakutkan, jangan lihat ini sebagai akhir, lihatlah sebagai pintu terakhir. Ujian ini bukan untuk menghukummu, tapi untuk mengkonfirmasi bahwa kamu siap untuk kehidupan baru yang telah kamu doakan. Jangan mundur, jangan tenggelam dalam ketakutan lama. Ini saatnya bagimu untuk mengklaim versi dirimu yang paling kuat dan otentik. Dan jika kamu mengatasi ini, tidak hanya pintumu akan terbuka, tetapi itu tidak akan pernah tertutup lagi. Karena kamu telah menjadi jiwa yang tidak hanya tahu tentang keberanian, tapi yang adalah keberanian itu sendiri. Dan dunia menunggu kamu bangkit, bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Jiwa terpilih, kamu tidak sedang gagal, kamu sedang ditransformasi, sedang dimurnikan. Semua rasa sakit yang kamu rasakan adalah bagian dari kelahiran versi dirimu yang paling kuat. Dan sekarang, kamu hanya beberapa langkah lagi menuju sesuatu yang akan mengubah hidupmu sepenuhnya. Tetapi ingatlah, tidak semua orang bisa bertahan sampai titik ini. Banyak yang menyerah, banyak yang mundur, hanya karena mereka tidak tahu bahwa mereka sebenarnya sedang diambang kemenangan. Oleh karena itu, ini adalah panggilan, tidak hanya untuk bertahan, tetapi untuk bangkit dan berjuang di samping cahaya yang bersemayam di dalam dirimu. Jangan biarkan kelelahan mencuri masa depanmu. Jangan biarkan suara luar menenggelamkan bisikan Allah di dalam hatimu. Kamu bukan orang biasa. Kamu adalah jiwa terpilih, ditakdirkan untuk menyelesaikan cobaan ini dan menjadi cahaya bagi keluargamu, komunitasmu, dan dunia. Ujianmu hampir selesai, tetapi keputusan akhir ada di tanganmu. Jika isi video ini bergaung sangat dalam di jiwamu, jika itu mengguncang sesuatu di dalam dirimu, ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda jelas dari semesta dan Allah. Sekarang, bertindaklah sebagai jiwa terpilih yang kamu adalah. Jika kamu mengenali perjalanan ini dalam dirimu dan menerima transformasi, sukai video ini. Itu adalah tindakan iman yang mengkonfirmasi kesiapanmu untuk terus menerima pesan-pesan yang akan membimbing langkah-langkah berikutnya, dan untuk tetap terhubung dengan komunitas jiwa terpilih kita. Berlangganan saluran ini dan aktifkan notifikasi. Bersama, kita lebih kuat dalam perjalanan cahaya ini. Bagikan video ini dengan seseorang yang kamu tahu sedang melewati masa sulit. Berbagimu bisa menjadi tanda yang sangat dibutuhkan orang itu. Mari kita ciptakan arus harapan dan iman. Dan untuk menyegel komitmenmu dengan realitas barumu, tinggalkan komentar terakhir. Bisa jadi kemenanganku telah tiba, syukur kepada yang ilahi, atau kalimat apapun yang bergaung dengan hatimu saat ini. Tinggalkan jejakmu, nyatakan niatmu. Ingatlah, kamu sedang disiapkan untuk sesuatu yang agung. Waktumu sedang tiba. Teruslah percaya, teruslah berjalan. Cahaya sudah di ufuk.